Kak, kita nggak ketemu secara langsung Betul, nih. Kak. Udah kangen ya Kak ya? Wah, kita mau mulai aja yuk adik-adik ibadahnya. Oke, siap Kak. Oke, kita mau doa dulu nih Kak. Oke, ayo adik-adik semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama bertemu melalui ibadah online. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati setiap kami, setiap adik-adik yang ada di rumah, supaya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa biarpun gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan gak akan berakhir di hidup kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lebih semangat lagi kita bilang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi amin. Saya bukan pasukan berjalan, berkuda, menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus, katakan. Tapi saya laskar Kristus. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, gak ada yang main-main lagi. Semuanya fokus, tutup matanya, lipat tangannya. Yuk sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi
Tapi kami boleh tetap Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama untuk menaikkan pujian. Mau sama-sama belajar pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini aku Bapa, anak-Mu tersayang. Ini aku Bapa, anak-Mu yang Kau kasihi. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa. Ini aku Bapa, anak-Mu tersayang. Ini aku Bapa, anak-Mu yang Kau kasihi. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa tercinta. Sama-sama kita mau katakan, ini aku Bapa, anak-Mu tersayang. Ini aku Bapa, anak-Mu yang Kau kasihi. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa. Ini aku Bapa, anak-Mu tersayang. Ini aku Bapa, anak-Mu yang Kau kasihi. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa tercinta. Ini aku Bapa, anak-Mu tersayang. Ini aku Bapa, anak-Mu yang Kau kasihi. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa. Ini aku Bapa, anak-Mu tersayang. Ini aku Bapa, anak-Mu yang Kau kasihi. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa tercinta. Ini hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu Bapa tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Biar kiranya Tuhan Kau mau berkati Kau olah Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap perkataan Tuhan yang keluar, biar kiranya Tuhan boleh tertanam Tuhan dalam hati kami Bapa, boleh berakar kuat, boleh bertumbuh Tuhan, sehingga kami boleh dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau dibentuk Tuhan lebih lagi Bapa. Sungguh Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau
masuk firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Ayo kita fokus belajar firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ya. Judulnya Tuhan memanggil Gideon. Nah, adik-adik, pada saat itu ya, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, bangsa Israel nggak taat sama Tuhan. Ya, bangsa Israel nggak melakukan firman Tuhan. Bahkan adik-adik, saat itu bangsa Israel ya menyembah allah-allah lain, ya bukan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang-orang Midian. Nggak tanggung-tanggung adik-adik, selama 7 tahun ya. Jadi selama 7 tahun bangsa Israel ya ditindas oleh orang-orang Midian ya. Adik-adik, hasil tanahnya ya, hasil ternaknya itu semua dimusnahkan sama orang-orang Midian. Nah, kemudian bangsa Israel saat itu sangat menderita ya. Bangsa Israel sangat tertekan. Bangsa Israel sangat miskin ya waktu itu ya. Nah, kemudian bangsa Israel mengingat Tuhan, kembali berdoa kepada Tuhan dan memohon perlindungan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi pilihannya. Nah, pada saat bangsa Israel sungguh-sungguh datang lagi kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan ya, Tuhan mengabulkan doa bangsa Israel ya, dengan cara ya Tuhan memilih seorang muda yang bernama Gideon ya. Nah, adik-adik, ternyata ya Gideon itu bukan seseorang yang hebat adik-adik ya. Yang pertama, Gideon itu adalah seorang yang penakut ya. Kemudian Gideon adalah anak yang termuda ya, anak yang bungsu ya. Nah, selain itu Gideon juga ya adalah suku yang terkecil di antara suku-suku yang lain, yaitu suku Manasye ya. Nah, adik-adik, tapi Tuhan ya pada saat memilih seseorang, Tuhan nggak melihat siapa orang itu ya. Tuhan nggak ngelihat orang itu besar atau kecil ya. Tuhan nggak melihat orang itu pandai atau enggak ya. Tuhan nggak melihat itu ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita ya. Tuhan melihat hati Gideon ya. Gideon adalah seorang yang taat dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik ya, karena Tuhan melihat hatinya Gideon ya, hati seorang yang taat kepada Tuhan ya, Tuhan menolong Gideon ya, memampukan Gideon untuk mengalahkan ya orang-orang Midian. Dan pada akhirnya ya orang Israel ya bisa mengalahkan orang-orang Midian. Ya, itu semua karena Tuhan ya yang menolong Gideon, sehingga Gideon bisa ya menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik ya, sekarang ya saat ini kita ya anak-anak Tuhan ya, adik-adik semua yang ada di rumah ya, saat ini Tuhan memilih kita ya, Tuhan memilih adik-adik ya, sama seperti Gideon. Nah, mungkin sekarang ya kita nggak berperang seperti Gideon ya, kita nggak mengusir musuh seperti Gideon. Tapi saat ini ya kita tahu bahwa keadaan bangsa kita yang saat ini ya, adik-adik, kita tahu ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah ya, bukan hanya di bangsa kita tapi juga di seluruh dunia ya. Nah, jadi adik-adik, saat ini ya Tuhan memilih adik-adik semua yang ada di rumah ya, untuk apa? Untuk melakukan sesuatu untuk bangsa kita ya, untuk berdoa buat bangsa kita ya. Tuhan mau adik-adik semua yang ada di rumah yang pertama ya berdoa ya dengan sungguh-sungguh untuk bangsa kita ya, supaya
masalah yang saat ini bangsa kita hadapi ya. Kita tahu saat ini ada lagi pandemi ya, adik-adik, lagi ada virus ya. Jadi kita berdoa ya supaya supaya pandemi ini cepat berlalu ya, cepat berakhir, cepat bisa diatasi. Nah, Tuhan mau kita berdoa, adik-adik berdoa ya. Kemudian adik-adik juga bisa berdoa untuk gereja Tuhan ya, untuk teman-teman ya, untuk keluarga. Jangan lupa juga adik-adik ya, adik-adik juga berdoa buat orang-orang yang ada di rumah sakit ya, seperti dokter, bidan, perawat ya, supaya mereka Tuhan lindungi, Tuhan jaga, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka boleh menjadi berkat ya, boleh menolong orang-orang yang sedang sakit ya. Nah, adik-adik ya, Tuhan juga mau adik-adik juga menjadi anak-anak yang taat ya, taat melakukan aturan-aturan yang saat ini ya diberikan oleh pemerintah. Misalnya apa? Satu ya, adik-adik harus diam di rumah ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluyuran ya, nggak boleh jalan-jalan dulu, diam di rumah. Yang kedua, kalaupun harus keluar ya, kita harus pakai masker ya. Kemudian nggak boleh kumpul-kumpul dulu sama teman-teman, nggak boleh rame-rame ya. Terus kemudian apalagi, jaga jarak. Nah, terus jangan lupa ya, adik-adik juga harus jaga kesehatan ya. Kalau mama di rumah siapin makanan ya, adik-adik boleh nggak? Aku bosen masaknya itu mulu, mami aku bosen. Nggak boleh ya, karena mama kita di rumah udah pasti mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk adik-adik semua ya. Jadi kalau mama suruh makan, adik-adik harus makan ya, istirahat yang cukup. Nah, pada saat adik-adik tadi sudah berdoa ya, melakukan perintah Tuhan, melakukan aturan-aturan yang ada ya, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kewajiban Tuhan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan ya, yaitu Tuhan akan memberkati dan akan memulihkan bangsa kita ya, supaya kita semua ya bisa beraktivitas kembali, adik-adik bisa sekolah seperti biasa, dan kita boleh ya hidup seperti sebelumnya ya, seperti semula ya, melakukan aktivitas ya, dan kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Sama seperti Gideon, kita menjadi berkat buat bangsa kita gitu adik-adik. Jangan lupa ya, ayo adik-adik semuanya tadi udah dengar firman Tuhan ya, sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati untuk bangsa kami, untuk negara kami, bahkan untuk seluruh dunia ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh, mau melakukan perintah-perintah Tuhan dan melakukan peraturan-peraturan yang ada di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan jadikan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, sayang banget nih adik-adik, kita udah di akhir ibadah. Tenang Kak, tenang. Kenapa? Minggu depan kita ketemu lagi. Beneran Kak? Ada ibadah yang sama. Jam berapa Kak? Jam 9 pagi. Nah, jadi harus ngapain Kak adik-adik? Harus bangun pagi. Yes. Harus siapin hati. Betul. Siapin Alkitab.
dan duduk manis dengerin firman. Gak boleh main-main ya adik-adik. Oh iya, ngomong-ngomong soal firman, tadi kayaknya ada ayat hafalan ya Kak ya? Betul Kak. Di mana nih Kak? Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada di Yeremia 29 ayat 7. Jangan lupa dihafalin ya. Kakak ikut Iya. hafalin ya. Siap. Oke.